Pemirsa, terhitung sejak awal Juli lalu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap pemilu 2024 sebanyak lebih dari 204 juta pemilih, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, menariknya dari total pemilih tersebut, kaum milenial serta Gen Z menjadi jumlah pemilih terbanyak serta mendominasi. Artinya, arah kebijakan dan pembangunan bangsa 5 tahun ke depan akan berada di tangan anak muda. Lantas seperti apa preferensi politik anak muda Indonesia? Kita akan lihat penjelasannya dalam grafik plasma dengan judul Yang Muda yang Bersuara berikut ini. Yang pertama pemirsa, kita lihat bahwa dari sisi pemilih, jumlah pemilih tetap atau DPT pada 2024 mendatang ternyata mencapai 204.807.222 orang. Nah, jumlah ini nyatanya naik 6% dibandingkan pada pemilu serentak 2019 lalu. Dari total pemilih ini sebanyak 203.056.748 orang adalah pemilih dalam negeri. Sedangkan sisanya yakni 1.750.474 orang adalah pemilih luar negeri. Nah, nantinya pemilu 2024 akan digelar serentak di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, serta yang tidak kalah menarik nantinya akan ada 820.000 lebih TPS dalam negeri, serta ada 3.000 lebih TPS luar negeri dan juga pos yang akan dibawa keliling dan juga surat suara yang dikirim ke masyarakat yang tinggal di luar negeri. Nah, yang berikutnya pemirsa, kita lihat bahwa Pulau Jawa ini lagi-lagi menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni dengan nomor 1 Provinsi Jawa Barat. Kita lihat Jawa Barat ada 35 juta lebih pemilih, diikuti dengan provinsi yang berikutnya yakni adalah Jawa Timur, yakni dengan angka 31 juta lebih pemilih, dan selanjutnya ada Jawa Tengah dengan 28 juta lebih pemilih, juga ada Sumatera Utara 10,8 juta pemilih, lanjut ada Banten 8,8 juta pemilih. Bagaimana dengan DKI Jakarta? Meskipun tidak masuk dalam 5 daerah dengan jumlah pemilih terbanyak, namun DKI Jakarta sendiri memiliki jumlah pemilih yang tidak kalah sedikit, yakni mencapai 8,2 juta orang. Nah, kalau kita lihat sementara itu jumlah pemilih yang paling sedikit ini didominasi oleh wilayah Papua, yakni ada Papua Selatan dengan 367.000 pemilih. Kemudian diikuti dengan berikutnya adalah Papua Barat 385.000 lebih pemilih, Papua Barat Daya 440.000 pemilih, dan berikutnya ada Kalimantan Utara 504.000 pemilih, dan yang terakhir juga ada Provinsi Papua yakni 727.000 lebih pemilih. Kita lihat yang berikutnya pemirsa, bahwa dari hasil rekapitulasi ternyata jumlah pemilih yang paling banyak mendominasi adalah kaum milenial, yakni mereka berusia 27 hingga 42 tahun. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah banyak adalah Gen X, yakni mereka berusia 43 hingga 58 tahun. Selanjutnya juga mendominasi adalah Gen Z, yakni dengan mereka yang berusia 17 hingga 26 tahun, kisarannya 22,85%. Sisanya barulah baby boomer dan pre-boomer, yakni mereka yang berusia 59 hingga 77 tahun, serta mereka yang berusia di atas 78 tahun. Ini artinya kalau kita lihat pemilih muda, yakni generasi milenial dan juga Gen Z ini sangat mendominasi, karena angkanya mencapai 56,45% dari total pemilih, dan tentunya akan sangat menentukan arah dan juga nasib bangsa 5 tahun ke depan. Berikutnya kita lihat pemirsa, apa sih kira-kira isu atau pembahasan yang menarik bagi pemilih muda? Nah, ini melihat dari survei change.org, mayoritas anak muda Indonesia lebih peduli terhadap isu ekonomi atau kesejahteraan. Tercatat ada 42% orang yang menyatakan peduli terhadap isu ekonomi termasuk penyediaan lapangan kerja. Sementara 13% warga menyatakan peduli terhadap isu infrastruktur, diikuti 11% dengan isu penegakan hukum, kemudian 10% isu lingkungan. Nah, ini tentu menjadi peluang bagi kandidat calon presiden untuk mencoba berbagai taktik untuk memikat kaum milenial dan pemilih muda, meskipun tentunya tidak ada jaminan bahwa mereka akan memberikan suaranya. Namun bisa jadi ini akan mengubah pilihan sesuai dengan kandidat capres-cawapres yang benar-benar memahami aspirasi pemilih muda, bukan sekedar gimmick politik belaka. Kita lihat yang berikutnya pemirsa, bahwa pemilu 2024 ini akan menjadi pertama kalinya pemilu diselenggarakan secara serentak dan di tahun yang bersamaan. Artinya pada 14 Februari masyarakat Indonesia akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, yakni memilih anggota DPR RI, DPRD dan juga DPD. Serta pada November 2024 masyarakat Indonesia akan melakukan pemilihan kepala daerah. Begitu kompleksnya penyelenggaraan pemilu
pemilu membuat pemilu serentak 2024 nanti rentan akan berbagai permasalahan. Di antaranya jarak waktu penyelenggaraan pilkada dan pilpres serta pemilu legislatif yang berdekatan. Juga masalah berpotensinya kurang logistik di TPS. Apalagi refleksi pemilu 2019 lalu ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik. Dan juga tentunya adanya potensi terpolarisasinya masyarakat dan banyaknya hoax atau berita bohong yang bertebaran di media sosial. Dan pemirsa, kita tentu tidak ingin pesta demokrasi 5 tahun sekali justru menyebabkan perpecahan antar anak bangsa. Pesta demokrasi sudah selayaknya dirayakan dengan bebas menentukan pilihan tanpa harus saling menyudutkan. Pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian kemampuan memilah informasi di media sosial tentu menjadi penting agar pemilu 2024 menjadi kesempatan bagi anak muda dan semua lapisan warga mewujudkan pemilu yang sesuai dengan asas luber jurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.